虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Hidayat, NRP 10519100000024. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra itu dinamai menurut penemunya, yaitu yang bernama Edgar Dijkstra. Diambil dari nama akhirnya, yang artinya sendiri merupakan sebuah algoritma yang biasanya dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak yang terpendek untuk sebuah graf yang berarah dengan bobot garis yang bernilai non-negatif. Untuk algoritma Dijkstra ini yaitu menggunakan prinsip greedy algorithm, atau bisa dibahasa Indonesiakan sebuah algoritma yang rakus. Untuk contoh pada kenyataannya itu ada pada gambar peta ini dari kota Ponorogo ke Surabaya. Kalau dilihat dari gambar ini pada contoh kenyataannya, jika melewati jalur utara itu dia mendapatkan jarak 312 km, sedangkan melewati jalur bawah jalur selatan itu mendapatkan jarak 230 km. Sedangkan untuk kosnya itu diambil yang tengahnya itu tadi. Baik, saya Sultan Triwijaksana, NRP 105191000002 akan melanjutkan presentasi ini. Nah, ini di sini kita akan menyelesaikan persoalan untuk algoritma Dijkstra. Nah, di sini kita akan membahas teorinya, bagaimana caranya. Nah, ini contohnya di sini ada persoalan. Kita akan membuat dari titik A menuju titik terdekat ke semuanya. Nah, di sini kita memerlukan bantuan dengan sebuah tabel, di mana yang kolom pertama itu ada iterasi, selanjutnya ada from A to, dari titik A menuju bisa B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu ada di samping kolomnya. Oke, di sini titik A telah diketahui bisa menuju ke titik G, B, dan D. Kita tulis di tabelnya itu B 20 jaraknya, D adalah 80, dan G, A ke G itu adalah 90. Ini untuk titik sementara. Nah, ini kita tulis titik sementaranya. Oke, di sini kita akan mencari yang terkecil. Yang terkecil adalah dari titik A ke B, di mana nilainya adalah 20. Dan untuk C, E, F, dan H itu kita tulis dengan tidak terhingga. Sebab kenapa? Untuk A menuju titik C, E, F, dan H itu masih belum diketahui jalurnya. Oke, karena B adalah yang terkecil di antara D dan G, maka akan kita tandai dengan kotak kuning. Nah, untuk iterasi kedua itu ada pada B, kita tulis B tadi. Nah, B itu hanya bisa mengarah ke titik F. Sebab kenapa? Karena di situ ada dalam garisnya itu terdapat panah yang hanya mengarah ke F. Sementara untuk jalur-jalur yang lain itu ada A dan E, itu tidak bisa untuk B menuju ke A atau E, akan tetapi hanya bisa E menuju B atau A menuju B. Nah, oke, kita tulis di sini B menuju F adalah 30. Oke. Nah, di sini ABF bernilai 30. Sebab kenapa? Karena untuk AB sendiri itu bernilai 20, sementara untuk jalur B ke F adalah 30. Lalu kita jumlahkan. Kita tulis. Nah, untuk yang lain itu ada titik B, D, dan G. Itu sudah dari nilainya dari atas, lalu tinggal kita turunin ke iterasi yang kedua.
Oke, kita tandai yang udah ditandai tadi, kita tandai dan tidak dianggap ya. Oke, yang kita tandain itu adalah 20 yang tadi dan tidak dianggap. Sementara untuk ini itu kita tandai 30. Sebab dari A, B ke F itu hanya ada jalur B ke F-nya. Tandai untuk yang lainnya itu kita kasih nilai tidak terhingga. Nah, karena nilai 30 sudah kita tandai, maka kita tulis di iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga ini itu dari F itu bisa menuju ke C. Nah, pada C itu bernilai 40 karena ABF menuju ABF itu bernilai 30 dan menuju C itu berjumlah 10. Jadi jumlahnya adalah 40. Nah, untuk F ke D itu bernilai 40. Jadi tadi A, B, F, D itu kita tulis 70. Oke. Nah, karena A, B, F, D itu bernilai 70, maka kita itu nilainya lebih kecil daripada untuk A ke titik D. Untuk titik sementara tadi kan A menuju D itu nilainya 80. Lalu untuk A, B, F, D itu nilainya hanya 70, lebih kecil daripada A menuju D langsung. Karena itu kita tulis aja nilainya. Jadi pada iterasi ketiga itu titik F ke D itu adalah 70. Nah, untuk AD karena nilainya lebih besar daripada A, B, F, D itu kita coret lalu kita hilangkan. Nah, untuk yang sudah kita tandai tadi pada titik B dan F itu tidak kita anggap, tidak kita hitung. Oke, yang kita bandingin selanjutnya adalah pada iterasi ketiga itu adalah C, D, dan G. Nah, ini pada iterasi ketiga itu F ke C kita tandai sebab kenapa? Karena untuk F ke D itu nilainya 70. 70 itu nilainya lebih besar daripada F ke C. Jadi kita ambil yang nilainya F ke C. Kita tandai. Nah, untuk yang lainnya untuk E dan H itu kita berikan tanda tidak terhingga sebab di atasnya tadi itu masih belum ada keterangan bahwa sudah terisi. Lalu setelah C kita tulis pada C-nya kita tulis ke iterasi 4. Nah, dari C ini itu bisa menuju D, bisa juga menuju H. Kita tandai untuk C ke D itu nilainya 50. Sebab kenapa? Dari A, B, F, C itu tadi nilainya adalah 40 dan ditambah 10 untuk C dan D. Jadi kita tulis nilainya itu adalah 50. Nah, karena A, B, F, C, D adalah nilainya 50, sementara A, B, F, D adalah nilainya 70 untuk yang sementara tadi, maka kita ambil yang nilainya 50. Sebab kenapa? Itu karena nilainya seperti yang sebelumnya tadi itu nilainya lebih kecil dari yang sebelumnya. Lalu A, B, F, D kita coret, lalu kita ganti dengan untuk A, B, F, C, D karena nilainya adalah 50, lebih kecil ya. Oke. Nah, untuk C ke H itu nilainya adalah 60. Sebab kenapa? Dari A, B, F, C saja itu udah 40, lalu ditambah lagi ke C ke H itu adalah nilainya 20, jadi menjadi 60. Oke. Kita tulis A, B, F, C, H adalah 60. Nah, ini untuk yang nilainya tadi yang udah kita tandain itu gak usah kita anggap. Lalu untuk yang C ke D tadi itu kita tandai nilainya adalah 50. Lalu untuk yang E tetap tidak terhingga. Sebab kenapa? Dari atasnya pun masih belum ada nilainya. Untuk iterasi kelima kita tulis D. Nah, pada D ini bisa menuju D dan G. Nah, pada D ke G ini nilainya adalah 70.
dimana nilainya itu didapat dari ABFCD 50 ditambah dengan D ke G adalah 20, jadinya 70. Nah, ini kita tulis ABFCD 70 di tabelnya. Sebab kenapa? Itu untuk daripada A langsung ke G itu adalah nilainya 90, sementara ABFCD itu adalah nilainya 70. Jadi kita ambil yang ABFCD yang nilainya lebih kecil daripada A menuju G langsung. Kita coret, kita hilangkan, dan kita ganti. Oke. Untuk yang lain, titik D itu sama seperti yang tadi. Kita ambil, kita tandain. Nah, untuk titik E, untuk A ke E, ini untuk E tadi yang pada iterasi kelima itu masih belum ada nilainya, jadi kita tulis tak terhingga. Lalu karena titik H tadi adalah yang terkecil, maka pada iterasi ke-6 itu kita tulis H. Nah, sebab kenapa pada jalur ini A itu bisa menuju ke H. Oke. Ini pada tabel ini kenapa kita tidak menulis E? Sebab pada untuk A ke E itu tidak memiliki jalur yang bisa menyambungkannya. Jadi kita tulis H untuk yang iterasi ke-6. Nah, pada iterasi 6 kita buat sama saja dengan iterasi kelima, sebab kurang ada perubahan untuk nilainya. Oke, untuk teori dengan tabel sudah seperti ini. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfati Suardana, NPM 105119100048. Langsung saja, yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, jalur terpendek dari A ke B adalah AB dengan panjang 20. Kedua, jalur terpendek dari A ke C adalah ABFC dengan panjang 40. Jalur terpendek dari A ke D adalah ABFCD dengan panjang 50. 4. Tidak ada jalur terpendek dari A ke E. Yang kelima, jalur terpendek dari A ke F adalah ABF dengan panjang 30. 6. Jalur terpendek dari A ke G adalah ABF CDG dengan panjang 70. Jalur terpendek dari A ke H adalah ABF CH dengan panjang 60. Algoritma Dijkstra selanjutnya yaitu penerapan algoritma Dijkstra pada jaringan komputer. Yaitu yang pertama, jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf dengan setiap simpul menyatakan sebuah komputer, router, dan sisi di dalam graf menyatakan saluran komunikasi. Setiap sisi mempunyai label nilai yang disebut bobot. Bobot tersebut dapat menyatakan jarak geografi dalam kilometer, kecepatan transfer data, dan waktu pengiriman. Dan selanjutnya yaitu penerapan algoritma Dijkstra pada jaringan komputer. Yang kedua, mencari lintasan terpendek dari router asal ke router tujuan dapat diartikan sebagai menentukan lintasan terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan di dalam graf yang mempresentasikan jaringan komputer tersebut. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang banyak digunakan untuk mencari lintasan terpendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Laseka, NRB 10519100000050. Dari kelompok 1 ingin jelaskan tentang contoh skema dari algoritma Dijkstra. Dijkstra sendiri itu rute terpendek. Buat contoh kayak ini. Itu router 1 sampai router 6, kita cari rute terpendeknya melalui teman. Oke, kita akan perhitungan. Sini saya sudah siapkan perhitungannya.
coret-coret saja. Oke, pertama itu ada router 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menjadi router 1, 4. Mulai dari router 1 kan awalan itu selalu jarak jam kita tanda 0 R1 karena berasal dari R1. Selanjutnya terhubung dengan R2 sehingga mencapai sampai tujuan R6. Kita mencari yang terhubung dengan R1 yaitu R2, R3, R4. R2 itu nilai 1040 R1 kita tulis 40. Selanjutnya R3 itu ini 225 2275 itu ada R4. Selanjutnya di antara ketiga ini yang paling kecil itu paling kecil 1040 R1 berasal dari kolom R2. Maka kita tulis lagi bawah sini data itu 1040 R1 kan berasal dari R2. Kita tulis R2. Oke, kita fokus dengan R2. Yang terhubung dengan R2 yaitu ada R5 dan R4. Kita cari dulu yang R4. Nilainya R4 itu ini. Maka kita jumlahkan dengan R2. 2 ke 4 kita jumlahkan R2. Itu 600. 5 berhubung 2 dengan R3 tidak berhubung maka kita tetap nilainya sama. Selanjutnya di antara ketiga nilai ini yang paling kecil itu kan 1600. Kita tulis bawahnya 1600 dari mana R4. Kita tulis di sini R4. Oke, sekarang kita fokus ke R4 yang terhubung dengan R4 yaitu R6 dan R2. Karena R2 tadi sudah tidak mundur ke belakang maka tidak digunakan, maka fokus ke R6. Jarak R4 ke R6 itu 450, kita jumlahkan dengan 1600 maka menjadi 2100. Oke, selanjutnya R4 ke R3 ini kan tidak ada tanda kotaknya maka kita tulis tetap karena tidak terhubung, tulis tetap. Begitu juga dengan R5 kita tulis tetap. Dan di antara 1, 2 dan 3 yang paling kecil itu yang paling kecil nilainya kan 1900. Kita tulis bawahnya yang kasih tanda hasil dari itu. Sekarang kita fokus ke R5 yang terhubung dengan yaitu R5 sebelumnya itu nilainya ditambah dengan R5 ke 6 itu ini. Nah, hasilnya 3000. Kenapa di sini kok 2000? Karena nilai sebelumnya itu 2100. Kita tidak boleh lebih. Tapi ini yang berbeda. Jadi kita tulis 2100 R5. Hubung ini juga tidak ada tanda kotak seperti ini maka kita tulis tetap di bawahnya. Dan di antara dua ini yang terpendek itu kan R5 2150. Nah, karena di titik akhir antara router 1 sampai 6
jadi titik akhir, maka berakhir sudah mencari jalan rute terpendek. Maka kita simpulkan di sini, kita tulis dulu R6, terus kita lihat R6 ini berasal dari R5, kita tulis R5 ambil R5. Terus kita lihat R5 berasal dari R2, maka kita tulis R2. Terus R2 kita lihat berasal dari R1, kita tulis R1. Nah, R1 kita lihat ini 0, berarti sudah punya titik awalan. Maka rute terpendek tersebut yaitu R1, R2, R5, R6. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時の